Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Republik Indonesia Kantor Wilayah atau Kanwil Papua menggelar rapat tim pengawasan orang asing atau Timpora tingkat Provinsi Papua tahun 2022 pada Rabu 16 Februari 2022. Rapat tersebut mengangkat tema revitalisasi penegakan hukum. Rapat dimulai pukul 9.50 waktu Indonesia Timur di Hotel Sony Garden Lake Hotel and Resort managed by Parkside Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Mateus Ayorbaba. Dalam sambutannya, Antonius mengapresiasi kepada semua utusan dari jumlah 26 yang telah hadir dalam pembahasan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Keimigrasian dalam upaya pengawasan orang asing di tanah Papua. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Papua, rekan Aldi Bimantara yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Aldi. Iya, halo Bima dan juga Tribuners. Tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kemenkumham Papua menggelar rapat tim pengawasan orang asing tingkat Provinsi Papua tahun 2022 yang berlangsung. Ini dimulai pukul 9:50 waktu Indonesia Timur bertempat di Hotel Sony Garden Lake Hotel and Resort managed by Parkside Sentani di Kabupaten Jayapura, Papua. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Mateus Ayorbaba, dan dalam sambutannya dirinya mengatakan komitmen penuh berbagai lintas sektor di wilayah Provinsi Papua dalam pengamanan orang asing di wilayah perbatasan dan juga keberadaannya di Provinsi Papua, termasuk tindakan-tindakan potensi-potensi tindakan pelanggaran yang nantinya mungkin saja dapat dilakukan. Bima. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda, rekan Aldi, seberapa penting atau urgent pengamanan orang asing di Papua hingga dilakukan rapat Timpora di Jayapura? Iya, Bima dan juga Tribuners, dapat saya informasikan berdasarkan wawancara kami bersama Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua, Antonius Mateus Ayorbaba, dirinya mengatakan bahwa urgensi dari diadakannya rapat tim pengawasan orang asing atau Timpora tingkat Provinsi Papua tahun 2022 ini yang digelar di Kota Jayapura ini sebagai bentuk sinergitas dari berbagai instansi teknis terkait yang memiliki tanggung jawab dalam mengawasi keberadaan orang asing di Indonesia, khususnya Provinsi Papua. Itulah Bima dan juga Tribuners mengapa rapat tersebut menjadi penting untuk diadakan agar dapat menjadi wadah diskusi berbagai pihak tentunya dalam menentukan penanganan yang tepat terhadap orang asing dan potensi tindakan pelanggaran yang dilakukan. Bima. Dalam sambutan yang Anda ikuti, adakah harapan dari Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua terkait pengawasan orang asing di sana? Ya, Bima dan juga Tribuners, dalam sambutannya pada rapat tim pengawasan orang asing Timpora tingkat Provinsi Papua tahun 2022, Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua Antonius Mateus Ayorbaba mengharapkan agar pengawasan orang asing di Provinsi Papua ini harus benar-benar menjadi perhatian semua pihak agar penanganannya tepat begitu, terutama apabila melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan begitu, termasuk perbuatan penyelundupan barang ilegal ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kita tahu Bima dan juga Tribuners, wilayah Kota Jayapura Papua ini berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua New Guinea, dan memang dalam beberapa kasus memang banyak sekali terjadi temuan-temuan begitu kasus penyelundupan narkoba dan juga barang-barang ilegal lainnya yang masuk ke wilayah Kota Jayapura ataupun wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bima. Dalam rapat Timpora tersebut bisa Anda sebutkan dari instansi teknis terkait mana sajakah yang terlibat? Iya, Bima dan juga Tribuners, memang berdasarkan pantauan kami di Sony Garden Lake Hotel managed by Parkside yang menjadi lokasi rapat tim pengawasan orang asing tersebut ini memang diikuti dari berbagai instansi karena pertemuan ini bersifat khusus begitu ya, dan diantaranya yang kami pantau hadir Polda Papua, perwakilan dari Polda Papua, kemudian Dinas Perhubungan Provinsi Papua, ada dari Kantor Kesehatan Pelabuhan, kemudian perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ada dari Kajati, kemudian Kodam 17 Cendrawasih, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua, Dinas Sosial, dan Disnaker. Bima. Baik Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Kakanwil Kemenkumham Wilayah Papua Antonius Mateus Ayorbaba dan Kepala Badan Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Papua, Susana Wanggai. Berikut liputannya untuk Anda. Dalam momentum Hari Bakti Keimigrasian kan menegaskan tentang revitalisasi penegakan hukum. Dalam kinerja keimigrasian itu sudah berjalan, cuma dalam proses
yang terjadi memiliki kecenderungan perubahan yang sangat cepat. Jadi perubahan yang cepat ini harus juga diantisipasi dengan pendekatan-pendekatan yang cepat. Pendekatan-pendekatan yang cepat itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri dalam kewenangan institusi. Harus dibangun dalam sebuah sinergitas. Karena penegakan yang dilakukan oleh jajaran keimigrasian itu sangat sekali membutuhkan dukungan data informasi, tapi juga dukungan dalam mendorong keputusan-keputusan dalam penanganan satu masalah. Nah, dalam kecenderungan yang sangat cepat ini juga dibarengi dengan modus yang juga mengalami perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Publik. Ya, ini sangat baik sekali dalam rangka untuk bagaimana kita mensinergikan ya semua apa yang harus kita buat bersama dan sepakat kita buat bersama. Dan saya sangat apresiasi sekali kepada Bapak Kapanil ya yang sudah mengundang kami sudah mengundang kami sebagai tim anggota tim Bora. Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini mempunyai perbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Papua Nugini, dalam hal ini di Provinsi Papua dan Papua Nugini. Jadi ini sangat penting sekali bagaimana untuk kita selalu duduk bersama untuk menyelesaikan atau untuk mendiskusikan apa yang harus sebaiknya kita buat bersama. Karena kalau kita bicara tentang perbatasan ini adalah common border ya. Common border berarti di sisi Indonesia, di sebelah adalah Papua Nugini, yang mana tidak bisa juga kita memutuskan sendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.